28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro datang ke rumah residen Kedu di Magelang untuk berunding. Di tempat itu, ia justru ditangkap Belanda, dan sejak itulah jejak pusaka pribadinya ikut menjadi teka-teki. Diponegoro dikenal sebagai pemimpin Perang Jawa dan bangsawan Yogyakarta. Namun satu pertanyaan terus muncul, kemana keris pusakanya pergi setelah penangkapan di Magelang? Sesudah ditangkap, Diponegoro dibawa melalui Semarang, lalu diasingkan ke Manado dan akhirnya Makassar. Dalam perpindahan itulah catatan tentang benda-benda miliknya menjadi sangat penting. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Ia dibesarkan di Tegalrejo dan dikenal dekat dengan lingkungan religius serta tradisi Jawa. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwana III dari Kesultanan Yogyakarta. Meski berdarah bangsawan, Diponegoro tidak tumbuh sebagai penguasa istana penuh, melainkan lebih dekat pada kehidupan di luar pusat keraton. Pada dekade 1820-an, ketegangan di tanah Jawa meningkat akibat campur tangan Belanda dan persoalan lokal. Situasi itu ikut mendorong meletusnya Perang Jawa pada 1825. Perang Jawa meletus ketika kawasan Tegalrejo diserang. Dari sana, Diponegoro memimpin perlawanan besar yang berlangsung hingga 1830. Perang Jawa menjadi konflik besar yang menelan korban sangat besar di Pulau Jawa. Nama Diponegoro pun melekat sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Pada 1830, Belanda mengundang Diponegoro berunding di Magelang. Pertemuan itu disebut sebagai upaya negosiasi, tetapi berakhir dengan penangkapan. Tanggal penangkapan Diponegoro tercatat jelas, 28 Maret 1830. Peristiwa di Magelang ini menjadi titik balik yang mengakhiri perlawanan besar yang ia pimpin. Setelah ditangkap, Diponegoro dibawa ke Semarang. Dari sini, kendali Belanda atas dirinya menjadi penuh, termasuk terhadap barang-barang yang menyertai perjalanan itu. Pada April 1830, Diponegoro diasingkan ke Manado. Pengasingan ini menjauhkan dirinya dari Jawa dan dari lingkungan asal yang memahami pusaka serta simbol-simbol kebangsawanannya. Pada 1833, Diponegoro dipindahkan lagi ke Makassar. Ia kemudian menjalani sisa hidupnya di Fort Rotterdam sampai wafat pada 8 Januari 1855. Diponegoro dimakamkan di Makassar. Jejak hidupnya masih dapat ditelusuri lewat arsip, benteng pengasingan, dan berbagai benda yang kemudian dihubungkan dengan dirinya. Disinilah konflik utamanya. Keris pusaka yang dikaitkan dengan Diponegoro tidak memiliki jejak yang sepenuhnya terang. Sejumlah sumber membahas keberadaan pusaka Diponegoro, tetapi status keris tertentu tetap diperdebatkan dan dicari. Dalam konteks penangkapan bangsawan dan pemimpin perang, barang pribadi dapat tercatat, dipindahkan atau disimpan otoritas kolonial. Karena itu, arsip dan inventaris menjadi kunci untuk menelusuri kemungkinan jejak keris Diponegoro. Beberapa benda yang dikaitkan dengan Diponegoro memang diketahui keberadaannya lewat koleksi museum dan penelitian. Namun tidak semua pusaka memiliki riwayat kepemilikan yang sama jelasnya. Salah satu benda Diponegoro yang pernah ramai dibahas adalah tongkatnya yang dikembalikan Belanda ke Indonesia pada 2015. Kasus ini menunjukkan bahwa sebagian benda warisan Diponegoro memang sempat berada di luar negeri. Berbeda dengan tongkat, keris pusaka Diponegoro tidak memiliki narasi publik yang seterang itu. Karena itulah tema keris Diponegoro terus muncul dalam tulisan sejarah, museum, dan pencarian arsip. Jika titik putusnya dicari, maka Magelang pada 1830 adalah momen paling menentukan. Penangkapan di lokasi itu menjelaskan mengapa nasib benda pribadi Diponegoro, termasuk keris, menjadi sulit ditelusuri dengan pasti. Museum dan lembaga kebudayaan di Indonesia
menjadi tempat penting untuk menelusuri riwayat benda-benda terkait Diponegoro. Penelusuran dilakukan lewat katalog, arsip, dan pembandingan data koleksi. Pengasingan panjang di Makassar membuat banyak ingatan tentang Diponegoro berpusat pada Fort Rotterdam. Tempat ini membantu memahami akhir hidupnya, tetapi tidak otomatis menjawab nasib semua pusakanya. Manado adalah mata rantai penting antara penangkapan dan pengasingan terakhir Diponegoro. Setiap perpindahan lokasi memperbesar kemungkinan perubahan pencatatan atas barang-barang yang menyertainya. Dalam tradisi Jawa, keris bukan sekadar senjata, tetapi juga penanda status dan pusaka keluarga. Karena itu, hilangnya keris yang dikaitkan dengan Diponegoro punya bobot sejarah dan simbolik yang besar. Pencarian keris Diponegoro kerap mengarah pada pemeriksaan koleksi lama dan arsip kolonial. Namun, tanpa identifikasi yang pasti dan riwayat yang lengkap, kesimpulannya harus sangat hati-hati. Dalam sejarah benda pusaka, klaim sering beredar lebih cepat daripada bukti. Karena itu, museum, arsip nasional, dan peneliti harus memeriksa asal-usul, dokumen, dan konteks setiap benda yang dikaitkan dengan Diponegoro. Jadi, misteri keris Diponegoro bukan muncul dari legenda kosong. Ia berawal dari peristiwa sejarah yang jelas, penangkapan di Magelang, dan perpindahan panjang setelahnya. Di Yogyakarta, nama Diponegoro tetap hidup sebagai tokoh besar sejarah Indonesia. Pertanyaan tentang keris pusakanya memperlihatkan bahwa warisan sejarah bukan hanya soal tokoh, tetapi juga benda yang menyertai hidupnya. Fort Rotterdam memberi kita jejak akhir kehidupan Diponegoro yang nyata. Tetapi untuk keris pusakanya yang tersisa sampai kini lebih banyak berupa pertanyaan yang menunggu bukti lebih kuat. Sampai sekarang, keris pusaka Diponegoro masih berada di wilayah misteri sejarah yang belum tuntas. Dan justru disitulah pentingnya arsip, museum, dan penelitian, agar ingatan Indonesia tidak hilang bersama benda-benda bersejarahnya.